Nah, sekarang kita well done nggak dengan apa yang Tuhan mau kita kerjakan? Bakat itu cuma 5%. 95% dia bilang latihan. Oke. Ya, Bu Charlotte, tentunya hari ini kita akan sesi kedua karena begitu banyak pertanyaan dari beberapa fasilitator CPC. Nah, hari ini kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu dari Saudara Charles dan Febe. Oke, silakan Saudara Charles dan Febe. Oke. Oh, Febe. Oke, silakan Febe. Oke, diwakili oleh Febe. Oke, silakan Febe. Sore Bu Charlotte dan Carol. Oke. Mengenai potensi, saya mau tanyakan adalah hal-hal apa yang perlu orang tua perhatikan, amati gitu kan, untuk kita bisa mengenali potensi dari anak dan bisa apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan potensi itu anak agar kita nggak salah gitu kan, bukannya meningkatkan malah jadinya bisa mematikan gitu ya, mematikan kreativitas dan bakat anak itu sendiri gitu loh ya. Oke. Ya, terima kasih Saudari Febe. Oke, kita langsung lanjut dulu ya Bu ya ke pertanyaan keempat oleh Saudara Hansen dan Yani. Silakan Saudara Hansen. Halo. Ya, selamat sore Bu Charlotte. Ya, selamat sore Caroli. Sore. Terang banget ya, satu earphone berdua. Aduh. Yes. Oke, silakan dari Yani. Ini pertanyaannya ada 2, langsung disampaikan atau satu-satu dulu ya? Boleh langsung berdua, langsung dua-duanya ya. Ya. Oke, tadi kan Bu Charlotte udah menjelaskan ya ada perbedaan-perbedaannya mengenai bakat, potensi, kemudian sampai dengan gift gitu. Nah, untuk menemukan potensi, menemukan bakat anak gitu, kan katanya perlu banyak stimulasi nih Bu ya, gitu. Kita sebagai orang tua kan mungkin juga pengalaman kita sedikit sekali gitu untuk bisa menemukan potensi-potensi atau bakat-bakat itu gitu. Apakah anak-anak kita itu perlu untuk diikutkan dengan berbagai macam les gitu sebagai stimulasi, misalkan musik atau renang atau menggambar atau menari dan sebagainya gitu. Nanti kita baru lihat nih gitu, oh ternyata anak saya ini lebih arahnya nih kepada bakatnya ternyata musik nih lebih jago gitu, lebih cepat bisa gitu. Sedangkan kalau menggambar kok kayaknya masih nggak ada progres ya gitu, masih kayak benang kusut aja gitu. Jadi yang menggambar stop gitu. Jadi kayak kita masih trial and error tapi dengan mengeluarkan banyak modal gitu kan, dengan mengikuti banyak les, tapi setidaknya kita bisa lihat gitu, oh ternyata saya melihat anak saya dicoba dengan berbagai macam les baru kelihatan nih gitu yang mana yang dia punya potensi atau bakat gitu. Karena kan anak-anak masih mudah berubah Bu gitu. Misalnya baru belajar les piano nih, kok anak saya bilang gitu, mah bosen gitu, kok ini mulu gitu, udah sebulan nggak ada yang lain gitu, musiknya baru 1 lagu doang nih gitu, dia bosen gitu. Tapi kan belum tentu dia tidak punya potensi ataupun bakat di situ gitu. Nah kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar kita sebagai orang tua tidak terjebak pada saat menggali bakat anak itu menjadi obsesi pribadi kita gitu loh. Kayaknya aduh saya tuh sebenarnya dulu punya mimpi nih pengen jadi penyanyi terkenal gitu. Tapi menang lomba se-RT aja nggak menang gitu misalnya. Jadi saya tuh punya obsesi pribadi yang akhirnya disalurkan kepada anak gitu. Nah, jadi jangan sampai kita sebagai orang tua itu menjadi terjebak bagaimana caranya gitu. Saya pengen nih anak saya bisa pelayanan piano, kayaknya keren banget nih gitu, bisa mengiringi hamba Tuhan khotbah misalkan. Jadi akhirnya obsesi kita sebagai orang tua lah yang menekan anak untuk dia bisa gitu. Jangan sampai anak-anak itu karena diajarin dari kecil, ayo kamu harus obey ya sama papa mama. Akhirnya mereka, ya udah saya sebagai anak yang taat, saya mau obey deh sama papa mama. Padahal mungkin dalam hatinya dia tuh nggak ada passion di situ gitu. Demikian Bu Charlotte dan juga Ci Carol. Luar biasa. Terima kasih. Pertanyaan ya, terima bagus kasih. banget nih. Oke. Ya, bagaimana Bu? Ini semakin panas nih, jadi pertanyaan semakin hot. Iya. Nah, jadi gini,
obsesi, ambisi, beda dengan visi. Jadi kita tuh jadi orang tua nggak boleh punya ambisi pribadi, apalagi obsesi, cita-cita kita nggak kesampaian. Jadi kita biasa gini kan, dulu ya mama tuh ya mau les piano, nggak bisa. Mama mau beli piano aja nggak kebeli. Mana bisa oma tuh ya, maksudnya kan dari keluarga sederhana. Ini kamu ya, udah papa beliin piano, udah papa panggil guru piano yang paling bagus. Kamu tuh yang nggak menghargai papa. Kamu nggak menghargai kesempatan. Kamu misalnya apa? Tidak apa? Ya sebenarnya tidak menghargai ya intinya ya. Tidak memakai kesempatan yang ada. Orang lain tuh susah loh. Mau les piano aja nggak bisa. Nah, ini Anda berangkat dari kepahitan masa lalu. Jadi kepahitan masa lalu tuh yang sebetulnya Anda kepengen tapi nggak kesampaian. Iya. Lah kalau anaknya pintar kan anaknya ngomong gini, ya kan mama yang mau, mama aja yang ngeles sekarang. Benar. Ya kan? Maksudnya udah kebeli piano, udah bisa ada guru les piano, mama aja jadi kan mama yang mau. Ya, benar. Nah, jadi kita itu, ya tolong lihat ya, ini anak kita bukan punya kita. Ini anak ciptaan Tuhan yang dititipkan kepada kita. Jadi sekarang harus tanya tadi tuh kepada pencipta. Harus tanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah apa yang harus saya lakukan untuk anak ini? Lalu sekarang, apakah Anda bisa melihat misalnya begini? Siapa sih yang duga siapa tuh si Hi Ahli? Hi Ahli itu lahir dengan jari 4. Dia jarinya jari kepiting. Jadi satu tangan itu cuma 2 jari. Iya, betul. Iya. Satu tangan 2 jari. Ya. Lalu dia juga mengalami yang namanya keterbelakangan secara mental. Benar. Jadi dia masuk di sekolah kebutuhan khusus. Sekolah Down syndrome. Jadi orang tuanya mana pernah kepikir ya dia jadi pianis terkenal gitu kan? Benar. Nggak kepikir. Cuma waktu umur 7 tahun ada terapis yang bilang supaya jari-jarinya ini yang 2 jari bisa dipakai buat makan, pegang sumpit, bisa pegang sisir, bisa pegang bisa gosok gigi. Pokoknya untuk kepentingan dia bisa mandiri. Ya, itu harus diterapi. Ya udah, terapinya lewat apa? Lewat belajar piano. Itu 1 tahun 1 lagu. Benar. Kebayang nggak sih? 1 tahun 1 lagu loh. Iya. Kalau sekarang Anda menyerah di situ, ya ampun ini mau berapa lagu ya, berapa puluh tahun ya. Kalau 1 lagu 1 tahun, dia 20 tahun lagi hidup, baru 20 lagu. Gitu kan? Kan kita mikirnya secara matematis, secara logika. Tapi rupanya ada seorang guru yang punya visi. Nah, makanya kenapa visi itu penting banget. Visi itu tuh seperti kayak kacamata, vision, gitu kan? Vision tuh pandangan ya, penglihatan. Dia bisa melihat ini ada mutiara, mutiara yang harus digosok, ya kayak berlian permata. Gimana kita bisa ngebedain batu itu batu berlian apa itu kan mesti digosok baru kelihatan. Ini permata. Tapi kan buat orang yang matanya bisa melihat ini permata atau bukan, pasti dia akan melihat walaupun sama-sama dari kali gitu kan, dari sungai juga kan. Ini batu kali apa batu permata, tapi dia akan punya kejelian untuk melihat itu. Nah, itu yang dibutuhkan oleh kita orang tua. Minta matanya Tuhan yang ada di mata kita. Sehingga kita bisa melihat, oh ini anak saya bakat. Jadi saya nggak nyerah. Nah, makanya nyambung tadi ke pertanyaannya Febe. Ya, Febe bilang, bisa nggak kita mematikan ini? Bisa. Karena kalau itu ambisimu, kalau itu obsesimu,
kamu akan maksa mati-matian. Iya. Ya, maksa mati-matian. Begitu dia udah selesai les piano, udah mah, ini udah aja ijazahnya, udah ya, aku nggak mau pegang lagi itu piano. Seumur hidup dia akan benci banget sama itu piano. Karena apa? Di memori dia, setiap kali dia latihan, setiap kali dia, apalagi zaman dulu ya katanya guru piano kan dipukul ya jarinya ya. Nggak tahu, Adrian pernah nggak? Guru saya cantik-cantik tapi galak. Iya. Kalau kamu nggak latihan, kalau kamu apa, itu kan dipukul. Ya, dipukul pakai penggaris gitu. Nah, rupanya itu ilmu dia yang dia dapat dari guru pianonya yang sebelumnya. Jadi kan dia dididik sama guru piano yang galak juga tuh. Nah, jadi intinya ya dia pikir dengan cara ancaman, dengan cara dipukul, itu akan memotivasi anak. Yang ada kan mematikan kreativitas. Ya. Saya membayangkan sebetulnya semua anak tuh bisa piano loh. Bisa. Cuman sekarang memang ada yang jago, artinya bakat, gitu kan? Ada yang biasa-biasa aja. Sebetulnya mah semua anak coba dilatih main piano bisa. Benar. Minimal lagu Twinkle Twinkle Little Star ya, gitu kan? Bisa main gitu. Nah, cuman kan nggak semua punya kesempatan. Saya ingat Ananda Sukarlan ya. Ananda Sukarlan itu dia mengatakan ya, itu kan dia gara-gara apa sih? Dia bilang di rumah tuh ada piano kalau nggak salah ya. Lalu dia tuh anak kayak anak udah kayak bungsu lah gitu, nggak ada kesempatan tuh dia belajar. Itu ya gara-garanya kenapa ya? Jadi dia bilang dia kan anak ADD itu, ya. Jadi kalau dengerin kesaksiannya dia, ya. Jadi berarti anak yang nggak mudah kan untuk bisa konsentrasi, untuk bisa apa. Tapi luar biasa. Nah, bagaimana dia sampai kuliah ke luar negeri, sampai jadi pianis yang terkenalnya di luar. Nah, dia sih kembali ke Indonesia ya. Dia membangun sekolah musik kan. Ananda Sukarlan, dia bilang begini, bakat itu cuma 5%, 95% dia bilang latihan. Iya. Saya ingat juga Kue Piniao juga ngomong begitu tuh, pianis ya. Jadi dan dia tuh latihan sehari 8 jam, sehari loh 8 jam. Jadi memang bagaimana sesuatu yang besar itu pasti ada harga yang harus dibayar. Jadi kita jangan mengandalkan bakat, oh anak gua bakat nih, bakat ini, bakat itu. Saya pikir mau bakat apapun itu harus diasah, harus dilatih. Nah, jadi dengan apa? Ketekunan. Sekarang kita harus justru yang menurut saya lebih penting, bagaimana membangun karakter, daya juang, daya tahan, ketekunan, tidak pantang menyerah, itu yang justru penting. Jadi itu jangan kita pikir gini, wah dia nggak bakat. Belum tentu. Coba kayak Hi Ahli, ya itu sih modalnya betul-betul ketekunan semata. Sampai dia udah keliling seluruh dunia. Sampai Adi MS bilang, kalau saya tidak lihat untuk anak ini bermain seperti apa, saya cuma mendengar. Saya pikir dia punya 10 jari. Jadi dia bilang permainannya itu 10 jari karena tidak ada partitur khusus untuk 4 jari. Semua partitur itu 10 jari. 10 jari. Jadi dia bilang, kalau saya cuma ngedengar aja, saya pikir dia punya 10 jari. Tapi sebetulnya dia cuma punya 4. Artinya apa? 4-nya itu begitu cepat sekali bergerak. Betul nggak? Benar. Ya dong, yang 10 aja kita ngelihat kayaknya udah pada kalau main piano mah geraknya cepet banget ya. Yang 10 berarti dia cuma punya 4. 4 itu bisa mewakili 10. Itu amazing kan? Itu gift berarti ya Bu ya? Karunia. 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 Ya. Iya, kita aja yang punya 10 main keserimpet melulu. Iya kan? Maksudnya bisa mainnya keserimpet gitu loh. Begitu mau cepet aja udah salah pencet note kan? Ya. Udah tune-nya udah salah. Nah, jadi
kita melihat bahwa begini, kita nggak usah berandai-andai. Wah, ini anak bakal jadi begini. Wah, saya mau punya yang tadi kalau Carol istilahnya obsesi. Ya. Saya sih bilang begini, lihat aja hari ini. Hari ini dia bisa apa, syukuri. Udah. Kan orang tua tuh selalu gini, harus punya goal setting dong. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya. Ya kayaknya sih kita mah nembus awan deh ya, nembus langit. Gini loh, betul sih, tentu saja kita harus punya yang namanya harapan. Kita harus punya cita-cita. Ya. Kita harus punya mimpi. Boleh. Tetapi kalau udah jadi obsesi, itu bukan mimpi menurut saya. Karena obsesi itu seolah-olah seperti gini, Anda harus memenuhi itu. Ya. Makanya jadi obsessed. Jadi obsesif malah jadinya kan. Tapi kalau kita punya mimpi, kamu punya mimpi nggak sekolah ke luar negeri? Iya nih saya punya mimpi. Wah, apa yang harus kamu lakukan? Ya dong, kan bukan mimpi di siang bolong. Ya. Wah, saya harus belajar sungguh-sungguh supaya saya dapat beasiswa. Saya mesti persiapin diri mandiri. Saya mesti apa? Nah, itulah yang maksudnya mimpi itu gitu loh. Jadi saya sih menamakan mimpi ya visi ya. Harus punya visi. Nah, ini kita orang tua dulu yang memberikan visi kepada anak. Dan visi kita sebagai anak-anak Tuhan nomor satu apa? Mempermuliakan namanya. Jadi memang memuliakan Tuhan, makan minum aja memuliakan Tuhan, apalagi urusan bakat, urusan potensi itu mah digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Karena kan Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Yeah. Jadi Tuhan itu memberikan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Amin. Ya. Dan biar terjebak ambisi, kita harus sering tanya Tuhan berarti ya Bu ya, along the way ya. Iya. Kalau enggak ya visi itu juga bisa berbahaya, bisa jadi ambisi ya. Kalau misalnya kita bablasan. Iya. Jadi kalau visi itu menurut saya itu diberikan oleh Tuhan. Ya. Jadi kenapa ambition kita nggak boleh self ambition? Ambisi itu harus ambisinya dari Tuhan gitu loh. Ya. Jadi kalau kita punya semangat kita untuk apa? Memuliakan Tuhan. Jadi bukan ambisi gue nih ya, karena kemarin waktu gue kecil gue nggak bisa nih ya dapat piano ya. Sekarang gue udah kebeli nih grand piano yang paling mahal. Ya. Nah, itu mah menurut saya jadi ambisi pribadi yang muncul dari ya, kalau saya ngomongnya luka hati gitu ya. Masa lalu. Jadi kepahitan masa lalu yang nggak kesampean, ya. Jadi kepengen tapi nggak kesampean. Kenapa? Belum berdamai. Iya, betul. Iya, mestinya kan kita terima. Ya udah, memang sekalipun saya kan dulu senang sekali piano, tapi nggak pernah punya piano. Sampai saya di asrama. Saya di asrama ada piano tuh. Nah, jadi saya belajar sama yang bisa main piano. Jadi saya belajar aja. Dan ya istilahnya maksudnya main di C, G, F gitu ya. Waktu itu sih ya bisa juga saya menikmati gitu ya. Jadi ya kesampaian juga tuh main piano gitu. Padahal sekarang kalau ada piano mah di rumah saya udah nggak pegang lah. Itu mah anak-anak yang udah main gitu kan. Ya. Tapi paling enggak ya saya taunya gini, ya Tuhan nggak panggil saya jadi pianis. Sehingga saya bisa berdamai kan. Ya. Kalau enggak kan, wah saya mau jadi pianis terkenal. Ya itu, ayolah kita ini masing-masing dipanggil, ada ukurannya masing-masing, ya. Ada cetakannya masing-masing. Jadi ya tergantung Tuhan mau pakai jadi apa. Ya. Ya. Nah Bu Charlotte mau tanya, tadi kan sempat Hansen dan siapa tadi ya, Hansen dan Yani
mengatakan bahwa kan kalau misalnya kita orang tua memberikan mereka les bukan begitu banyak, berarti kita nggak bisa berikan begitu banyak, Bu. Jadi kita batasi aja. Atau bagaimana? Ya udah kita supaya tahu, ya udah dicoba aja. Nih kamu masuk nih les gambar, les musik, renang, tenis, bulu tangkis, semua kalau bisa. Iya. Gimana tuh? Beginilah ya. Ini kan hidup anak itu nggak semata-mata untuk melakukan kegiatan tersebut. Okay. Betul nggak? Kita nggak tahu loh tuh anak tuh dipanggil Tuhan untuk menjadi pembicara di PBB, jadi politikus gitu kan. Kenapa jadi sejak kecil waktunya habis karena Senin piano, Selasa biola, hari Rabu apa, nanti itu semua alat musik. Lalu Senin berenang, Selasa judo, Rabu basket. Tenis. Kamis tenis gitu. Ya ampun. Kalau kita jadi tuh anak juga kayaknya kita kewalahan pasti ya, nggak sanggup ya. Nggak ada waktu berteman, nggak ada waktu. Iya. Nah jadi gini aja. Kita juga nggak mau kemaruk kan. Kan anak kita juga nggak diciptakan sempurna. Kalau dia senang musik, nggak apa-apa kita cobain beberapa alat musik. Jadi misalnya, dia suka biola. Tapi misalnya kayak biola sama piano gitu ya, itu kan juga nggak gampang tuh, biola lebih sulit mestinya. Tapi jangan abis itu kita lesin misalnya apa coba, berarti yang kayak tiup ya. Kalau tadi kan udah yang string, kemudian piano, lalu kemudian udah deh trompet misalnya atau saksofon. Lalu belum lagi nanti alat musik apa gitu. Gitar. Ya, kalau gitar masih string gitu ya. Jadi drum. Ya drum. Berarti perkusi kan. Nah, jadi ini anak, ya kalau tuh anak mau sih nggak apa-apa. Maksudnya menikmati gitu loh. Ukurannya tuh si anak bisa menikmati enggak. Kalau si anak tiap berangkat ngeles pakai nangis. Coba kebayang gak sih anak tuh tiap kali berangkat ngeles nangis. Kayak misalnya contoh waktu dulu ya ada mental aritmatik, ada kumon, ada apalagi coba sempoa. Iya. Waduh pokoknya itu tiap kali mau ngeles tuh anak nangis bombay. Kalau bisa dia alasan lah sakit perut, dia pusing lah, PR banyak lah. Ya kita tahu lah dia udah nggak nikmati. Hidup kok susah amat, padahal mungkin ya. Dia hidup juga mungkin sampai umur 10 tahun Tuhan udah panggil, kata Tuhan udah selesai, ya kan? Murid saya yang 3 tahun udah ada yang meninggal, 4,5 tahun, ada yang 18 tahun meninggal. Jadi maksud saya jangan dibikin susah gitu loh. Susah, maksudnya kan kita berpikirnya gini, kan buat nanti, ya nantinya kapan? Kalau Tuhan bilang selesainya tahun ini ya, pulang udah cukup kata Tuhan. Ya, kasihan banget tuh hidupnya dibikin susah. Nggak ada tuh dia menikmati sebagai anak kecil gitu ya. Kayak nggak punya masa kecil. Jadi masa kecil aja udah tiap hari dijejelin les, dijejelin ini hanya untuk lihat potensi kamu apa. Potensi kamu apa? Kata Tuhan, hai anakku ya, baik sekali perbuatanmu, pulanglah saat ini ya. Duh kasihan tuh anak ya. Jadi ayolah sewajarnya aja ya. Tentu yang mengerjakan kan si anak. Jadi jangan sampai ini kemauan orang tua. Belum lagi les itu. Nari Bali, les balet, ya, les apalagi tuh. Aduh. Bisa kebayang udah semua seni, ya. Sekarang ini Bu, coding. Oh iya, betul. Les coding. Iya, pokoknya semua sementara si orang tua kasih les, saya tanya, tuh orang tua ada tuntutan nggak? Nggak ada ya. Ada pasti. Ya ada lah. Udah uangnya dikeluarin. Tuh anak nggak latihan kayak saya dulu. Kamu kalau nggak mau latihan, nggak usah les. Ngapain buang-buang uang?
Nah itu kan pikiran saya tuh. Iya. Padahal saya nggak tahu. Mestinya kan saya lihat, oh dia tuh sebetulnya bisa nyanyi. Dia yang satu-satunya, anak saya tuh yang nggak ada falesnya tuh dia. Jadi waktu kecil tuh nyanyi balonku ada 5, nggak fales. Saya juga kagum, cuman saya lupa. Saya lupa kalau itu tuh bakat. Jadi saya nggak perjuangkan. Jadi saya cuman lihatnya, lu nggak disiplin. Ya, nggak disiplin, malas. Nggak ada, saya hukum. Saya pikir, dengan saya hukum, nggak usah les, dia akan, iya deh saya mau latihan, saya mau ini. Ternyata nggak santai itu. Tapi sekarang saya nyesel gitu loh. Karena saya tidak memotivasi. Ya. Saya tuh hanya memberikan disiplin. Jadi tidak melihat bahwa ada kesempatan. Cuman kan ya matanya guru ya, jadi cuman lihat kalau salah dihukum. Begitu. Ya. Mungkin dari Febe dan Hansen Yani ada pertanyaan lagi? Bisa pindah dulu, Amin dulu. Iya, oke. Ya, sudah cukup. Cukup ya. Sudah cukup ya. Thank you, Bu Charlotte. Ya, sudah cukup juga. Thank you, Bu Charlotte. Iya, sama-sama. Terima kasih. Bisa lanjut mungkin ya. Pertanyaan berikut ya. Ko Jodin sama Ci Eni. Hai. Ko Jodin Oke, aja. Kak Jodin. Halo Kak Jodin, yes. Oke. Hai, halo semua. Ini yang lagi anaknya mau masuk kuliah ya. Iya, Ri. Mau masuk Sekarang kelas 2, mau naik kelas 3. Baru lulus SMA ya? Belum. Baru posisinya sekarang mau naik kelas 3. Oh, oke. Wow, berarti sudah mulai pemilihan jurusan ya? Iya, lagi nyari-nyari sih, lagi. Oke. Ya, gimana? Kak Jodin, Saudara Jodin? Ya, mungkin yang mau ditanyain ini kali Bu Charlotte ya. Biasanya kalau orang memilih jurusan kuliah itu yang perlu dipertimbangkan itu apa aja gitu? Apakah sesuai minatnya atau bakatnya atau apanya tuh Bu biasanya Bu pada umumnya ya kalau menurut Bu Charlotte ya? Paling itu aja sih Bu. Boleh aku tanya dulu nggak nih Kak Jodin? Ya. Apakah anaknya sudah tahu mau pilihnya kemana? Belum persis tahu sih, belum tahu. Belum tahu. Jadi ketika ditanya, tapi ada beberapa pilihan, cuman belum cukup mengerucut, cuman belum diputusin gitu. Oh mau kuliah ini belum gitu. Oke. Masih belum mutusin lah intinya gitu ya. Ada 2-3 pilihan, tapi masih belum diputuskan lah. Kira-kira mau yang mana gitu. Ya oke. Tadi kan saya banyak dengar kan cerita tentang minat tentang bagaimana anak, tadi Bu Charlotte banyak cerita sharing tentang minat anak, tentang musik, tentang apalagi tadi olahraga gitu ya. Sebenarnya kalau saya lihat kalau berkaitan sama minat tentang pelajaran gimana? Ada nggak sih sebenarnya anak tuh minat tentang pelajaran? Karena kan biasanya yang berhubungan dengan mereka nanti satu hari berkarir, bekerja gitu ya, itu lebih banyak hubungannya dengan tanda kutip ya pelajaran-pelajaran sekolah yang mereka butuhkan gitu. Kalau berkaitan sama musik ya mungkin ada gitu ya, jadi musisi. Tapi kalau kita lihat mayoritas orang itu kan secara yang mempengaruhi dia adalah pendidikan ketika dia pendidikan sekolah lah, misal matematik, bahasa Inggris, atau apa gitu kira-kira Bu. Jadi maksud Kak Jodin adalah lebih ke akademisnya ya? Apakah akademis ini perlu dijum minat bakat secara akademis juga gitu ya? Tadi kan banyak bicara tentang kalau kita bicara mungkin seperti hobi kali ya, musik buat kue gitu ya, anak masak gitu. Walaupun sekarang memang banyak juga jurusan tentang pastry buat kue atau apa gitu ya, kira-kira begitu sih. Tapi yang saya mau nanya pertama tadi berkaitan sama pemilihan jurusan anak kuliah itu sih kira-kira. Ya itu sih Bu. Oke, ya silakan Bu Selo. Oke, jadi soal karir itu harus dikaitkan dengan panggilan.
Balik lagi konsepnya, saya akan kembalikan ke situ. Soal panggilan Tuhan. Jadi ketika Tuhan memanggil anak-anak kita untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan dia mau anak-anak kita hidup di dalam panggilan itu. Jadi calling itu ada 5 C's. Ada 5 C. C yang pertama adalah capacity. Jadi kapasitas, kompetensi yang anak itu miliki. Jadi kalau anak terpanggil jadi dokter, pastilah dia punya kemampuan untuk menganalisa, punya kemampuan menghafal, itu hafalannya banyak banget. Ya, biologinya mesti kuat, kimianya juga mesti kuat. Ya. Tapi yang kedua dia harus punya juga compassion. Ya. Di dalam compassion itu ada passion. Jadi dia kalau ngelihat orang sakit, itu hatinya itu udah pasti tergerak. Ya. Jadi kalau saya guru ini ya, saya kalau ngelihat orang nggak ngerti, itu tuh saya kepingin ngejelasin sampai ngerti. Anak saya yang dokter, waktu yang lalu dia mau ujian. Besoknya ujian malam ini masih nolong orang COVID. Sampai jam 11 malam baru dia ke rumah mau ngeprint itu besok name tag-nya lah, begitulah. Saya bilang, hah? Ini kamu baru ini nggak sempet, dia bilang seharian tadi bantuin si ini, bantuin si itu gitu. Nah saya tahu itu calling ya. Jadi buat dia nggak apa-apa, pokoknya yang pentingnya orang selamat dulu, nyelamatin orang, ada compassion. Lalu yang ketiga itu ada karakter, ya. Jadi ada karakternya dia. Ini kalau sebagai dokter punya karakternya, saya sebagai guru ada karakternya. Dia sebagai pedagang ada karakternya. Saya mah disuruh jadi pedagang kagak bisa dah, ya. Karena saya kesian melulu, ya. Nah nggak bisa dah. Lalu kalau misalnya saya disuruh jadi seniman, nggak bisa juga. Saya kalau ngelihat batik, semua mata saya ngelihat batik sama tuh, ya. Kalau ngelihat Carol cantik gitu ya, wah itu kok bisa gitu memadupadankan antara kalung sama bajunya. Saya kalau misalnya ngelihat kalung kayak Carol gitu ya, ada di toko atau apa, saya nggak tertarik juga beli. Saya mikir-mikir, gue pakainya pakai apa ya itu ya, gitu ya. Jadi saya nggak punya kemampuan itu. Karakter itu, ya karakter. Yang keempat yaitu komitmen. Jadi komitmen itu akan membuat kita tetap tetap akan firm di situ gitu loh. Jadi nanti yang namanya panggilan, mau ada godaan, misalnya panggilan saya jadi guru. Kemudian dulu teman saya suruh saya jadi kayak MLM gitu, multi level marketing. Banyak tuh yang deketin saya. Kamu mah kalau jualan pasti laku ya. Karena kamu mah pinter ngomong, pinter mempengaruhi orang. Orang tuh nggak mau beli jadi beli gitu ya. Nah tapi karena saya nggak punya komitmen itu. Lain dengan ketika saya mengajar. Nah, tapi Tuhan tuh akan kasih komitmen. Si yang kelima itu adalah karis. Karis itu adalah kasih karunia Allah. Jangan lupa 1%, walaupun itu 1%, itu kalau nggak ada 1% itu ya nggak jadi 100% gitu kan. Nah, jadi kasih karunia Allah memang Tuhan mau nggak dia jadi itu. Sekarang misalnya anak saya kan lagi mau ambil kardiologi. Dia mau jadi kardiolog. Udah ujian 2 kali fail. Ini yang ketiga kali. Ya saya cuma bilang bagian belajar, persiapan itu bagian kamu. Tapi ya kamu coba silahkan. Tapi Tuhan mau nggak kamu jadi kardiolog? Ya kamu mesti gumulin sama Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan berkehendak, kamu juga persiapkan diri, nggak ada yang mustahil. Jadi dia masih coba nih untuk yang ketiga kali. Jadi ya artinya begini, karir kan semata-mata bukan kita cari duit ya.
bukan cari duit, itu panggilan yang sehingga nanti waktu kita ketemu Tuhan, Tuhan akan memanggil kita well done. Maksudnya Tuhan akan bilang well done. Ya, yang di Matius ya, yang dibilang baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Jadi kalimatnya kan well done. Nah sekarang kita well done nggak dengan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Jadi untuk penjurusan nggak usah pikir gini, ngapain kamu ambil, coba ya kebayang nggak anak kita misalnya mau arkeologi, antropologi, aduh. Lalu orang tuanya pasti bilang gini, lu mau jadi apa? Indiana Jones. Hah? Indiana Jones, Bu. Indiana Jones. Iya, Indiana Jones. Itu mah cuman ada di film. Ya, lu mau makan apa? Lu mau makan tengkorak. Nah, gitu kan. Jadi orang tua kan akan menghitung-hitung, apalagi kalau buat yang anaknya misalnya memang pintar secara akademis, masuk antropologi buat apa gitu. Kita tuh punya hitung-hitungannya begitu. Sama waktu anak saya mau jadi hamba Tuhan kan yang ketiga nilainya kan bagus. Saya cuma bilang kamu jadi dokter aja, nanti habis jadi dokter baru jadi misionaris. Jadi misionari, dan kamu kan dengan dokter, kamu jadi punya keterampilan, punya keahlian. Ketika kamu jadi misionari, kamu bisa masuk ya seperti suami saya bilang mungkin saya kalau jadi misionari saya bisa masuk bukan dari sebagai hamba Tuhan tapi sebagai dokter. Tapi kan hatinya hati misionaris gitu. Itu otak saya. Lalu anak saya ngomong gini, Mam, aku jadi dokter aku untuk memuliakan Tuhan, aku jadi hamba Tuhan juga memuliakan Tuhan, bagiku sama aja. Sekarang yang penting aku untuk ke FK aku nggak mau daftar, tapi itu lewat jalur undangan. Karena aku mau minta tanda sama Tuhan. Jadi kalau Tuhan memang aku mau masuk ke kedokteran, berarti aku lulus di jalur undangan. Ternyata ya dia nggak lulus. Ya dia bilang saya nggak mau melamar, maksudnya mendaftar. Yang dia daftar cuma satu, sekolah teologi. Ya sudah. Nah sekarang ya dia melayani di sebuah gereja di Jerman. Dia ambil lagi MTH. Lalu dia senang sekali dengan apologetika. Jadi saya juga nggak tahu Tuhan mau pakai dia apa. Nanti mau jadi dosen kah? Apa jadi apologetik? Ya saya cuma bilang Tuhan anak saya milikmu. Dulu dia bagus nggak? IPA-nya bagus. IPA-nya bagus makanya saya dorong dia jadi dokter. Tapi kan bukan panggilan. Jadi kenapa? Calling itu tuh yang penting. Calling. Lalu yang tahu calling dia bakal jadi apa dan apa ya dia dan Tuhan suruh bergumul. Sama kayak anak saya yang nomor 1. Waktu itu kan dia mau masuknya UI. UI yang dia mau masuk. Jadi FK nggak keterima, yang keterimanya pilihan kedua arsitek. Saya bilang, kalau kamu kuliah arsitek, kamu mesti jadi arsitek loh. Ya, sesuai dengan panggilan. Dan Mami nggak pernah lihat kamu senang gambar. Gimana mau jadi arsitek? Dia bilang gampang Mam, sekarang mah arsitek bisa gambar, pakai komputer. Ya aku bilang tapi kan mesti sesuai panggilan. Lalu dia tanya apa itu panggilan? Kamu akan mengerjakan sekalipun kamu nggak dibayar. Itu namanya panggilan ya. Jadi mau jadi dokter apa jadi arsitek? Nah itu baru mutusinnya Agustus. Ya udah, kayaknya aku mau jadi dokter. Ya udah, tinggalin itu arsitek UI. Jadilah dia melamar kemana-mana, udah pada tutup lah, mendaftar gitu. Mendaftar kemana-mana, akhirnya yang buka cuma 1. Itu kayaknya dia juga mahasiswa terakhir. Ya sudah, tapi ya saya ngelihat sampai hari ini dengan semua perjalanan yang Tuhan juga izinkan, ya saya lihat dia enjoy. Padahal yang namanya jaga malam, lalu di IGD COVID, ya segala macam lah. Jadi ya ini baru panggilan. Jadi kalau panggilan tuh sekalipun berat, kita tuh nggak rasa capek.
nggak rasa capek, nggak rasa kayak saya nih mengajar gitu ya. Mau dari pagi sampai malam capek nggak secara fisik ya, pasti capek. Tapi seneng ketemu orang nih mau nanya terus gitu ya. Ya saya jawab sih, semangat. Karena ya panggilan. Jadi kalau panggilan tuh saya tahu Tuhan yang mau pakai saya. Ya jadi saya bersyukur aja kepake gitu ya. Kira-kira itu ya. Wow. Oh, keren. 5C ya Bu ya? 5C, benar. C yang pertama ingat nggak, Bro? Nah, yang pertama itu capacity. C yang kedua, compassion. Ada passion. Yang ketiga, karakter. Keempat, komitmen. Dan yang kelima, karis. Ya, karis. Kasih karunia tuh. Karunia. Benar. Wow, ini luar biasa banget. Mungkin saya boleh sampaikan ya Bu ya? Ya. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari Richard dan Jess. Kebetulan mereka nggak bisa hadir. Kalau misalnya ada alat stimulasi untuk dalam rangka tadi mengeksplorasi bakat sama potensi itu, apakah boleh diberikan reward atau malah dikasih disiplin? Tadi bilang disiplin ya, yang malah nggak sempat salah ya. Karena kan anak. Jadi gini ya. Bisa. Reward dan punish. Jadi gini nih, ya harus dipahaminya begini. Punishment dulu deh. Untuk sebuah skill, sebuah keterampilan, boleh nggak dikasih hukuman? Misalnya gini, karena kamu nggak bisa berenang nih, Adrian. Dikasih makan. Nggak dikasih makan. Supaya kamu bisa berenang. Nggak bisa nggak bisa. Jadi untuk skill nggak boleh ada punishment. Ya. Itu potensi ya. Itu Bu ya. Skill dong, ya. Kan skill atau behavior. Nah kalau behavior boleh ada punishment. Ya, tapi buat skill nggak boleh ada punishment. Nah oke. Lalu yang kedua pertanyaannya, jadi boleh nggak dikasih reward? Ya, dikasih reward. Boleh untuk skill loh ya. Karena itu motivasi. Jadi misalnya gini, Adrian, kalau kamu berenang dari ujung sini sampai ujung sini, kamu nggak stop, ya, nanti mami traktir makan pizza. Asik, bagi-bagi. Kenapa? Ikan lumba itu. Iya. Tetapi maksudnya begini, itu skill boleh dikasih yang disebut insentif sasaran. Insentif sasaran. Jadi misalnya gini, kalau kamu main piano ini bisa nggak ada salah satu lagu, ya, wah mama beliin kamu deh. Misalnya apa coba? Apa? Maksudnya artinya sesuatu yang karena skill itu nggak. Start. Bintang-bintang. Iya, bintang-bintang. Ya, bisa. Pokoknya skill itu nggak apa-apa kalau kamu udah kasih memberikan reward sebagai motivasi. Tapi nggak boleh itu dikasih di perilaku. Jadi misalnya gini, kalau kamu nggak berantem sama Dede, mama beliin coklat. Nggak boleh. Karena dia itu nggak berantem hanya gara-gara mau dapat coklat. Oke. Kebayang nggak? Itu beda. Skill sama behavior beda. Oke. Kalau skill dari kamu bisa kan nggak bisa kan? Paham nggak sih? Maksudnya nih, kamu udah bisa main satu lagu ini bagus gitu. Kan nggak bisa jadi, gimana ya kok jadi nggak bisa ya? Enggak. Skill semakin dilatih semakin bisa. Kayak berenang, semakin dilatih ya semakin bisa. Benar. Tapi kalau behavior, hari ini kamu bisa sabar, besok kamu nggak sabar. Behavior. Jadi tuh jangan dipakein reward ya. Kasih award. Award itu pengakuan, penghargaan. Wah mama seneng nih ya, kamu nggak ribut ya sama Dede ya. Nah kalau kamu mau kasih peneguhan boleh, tapi nggak boleh dijanjiin di depan. Jadi misalnya
Kenapa? Jangan Iya, nyogok. kalau nggak kan jadi nyogok, betul. Iya. Jadi lebih ke afirmasi ya, Bu Charlotte ya. Betul. Bentuknya lebih ke afirmasi untuk supaya Iya, mereka behavior mereka, perilaku mereka diteguhkan demikian ya. betul. Kamu ini bagus sekali, kamu lebih sabar sama Dede, Mama seneng banget. Wah, anak Mama. Tapi Mama itu gitu. diberikan pasca aktivitas. Jadi maksudnya bukan lagi praaktivitas. Oke. Bukan sebelum, misalnya jadi kita bilang, kalau kamu nanti sabar sama Dede, kalau kamu nanti sayang Dede, kalau kamu ini maka kamu akan, nah itu bisa menggeser motivasi. Oke. Jadi pasca, jadi setelah selesai ya. Setelah selesai, dan maksudnya dia nggak ada motif, waktu dia sabar sama adiknya kan dia nggak ada motif mau dapet coklat. Iya. Dan dia nggak tahu kan ada coklat apa enggak gitu. Jadi dia benar-benar behavior itu yang memang betul-betul dari dalam, inside out. Oke. Jadi kalau bisa disimpulkan nih Bu Charlotte, jadi kalau untuk kita memberikan disiplin nih, kita nggak bisa berikan disiplin ini ke skill, tapi ke lebih ke behavior anak ya. Hati ya. Untuk disiplin. punishment. Benar. Ya, karena yang namanya memberikan motivasi itu termasuk di dalam disiplin. Oke. Jadi memberikan reward juga itu kan disiplin. Benar. Memberikan award itu juga disiplin. Jadi disiplin itu himpunan besar. Jadi bukan hanya memberikan hukuman, Oke, ya. jadi Itu kan sebagian kecil. Berarti kalau misalnya untuk ke karakter, behavior, berarti lebih ke punishment ya. Demikian. Kalau misalnya Ada punishment, ada juga dorongan semangat tadi, encouragement. Encouragement, iya, yang dikasih afirmasi. Sedangkan kalau di skill itu berarti lebih ke hanya boleh encouragement. Oke. Jadi skill itu nggak boleh dikasih punishment. Namanya juga skill. Iya. Nah, kalau nggak bisa dipukul jarinya itu termasuk punishment ya berarti. Iya, betul. Punya pengalaman ya, Bro. Iya. Jadi ingat-ingat, Bro. Iya. Mungkin kalau kamu nggak dipukul, tangan kamu kayaknya kamu jadi pianis deh hari ini. Bisa juga. Yang penting udah manis, Bro. Yang penting udah manis sekarang. Oh iya, betul. Oke. Ya. Oke. Ya. Bu Charlotte, terima kasih banyak, luar biasa di sesi kali ini dengan pertanyaan dari fasilitator yang juga luar biasa. Terima kasih buat para fasilitator CPC, waktunya memang sudah habis juga, tapi kita akan terus mungkin di sesi-sesi ke depan, ya kita akan mungkin berkolaborasi kembali ya Pak Bro Adrian ya dengan para tim CPC supaya untuk memperlengkapi para ibu-ibu maupun juga para orang tua, baik yang orang tua yang single parents maupun yang memang dari parents, baik dari bapak dan ibu-ibu yang memang bagaimana sih membimbing dan mendidik anaknya, karena ketika kita mau membimbing dan mengarahkan anak ini kan cukup luas banget ya, kita nggak akan bisa membahas itu dalam waktu 45 menit aja loh Bapak Ibu, tapi kita bisa di lain kesempatan kita akan bisa mulai menggali kembali secara satu persatu. Oke, ya ini berarti kita sudah selesai ya Bro ya, jadi paling tidak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diberkati dengan sesi parenting hari ini, Bapak Ibu mungkin bisa juga kalau ada pertanyaan yang semisalnya Bapak Ibu terlintas dan mau bertanya, boleh juga untuk menulis di kolom chat, di komen chat yang ada di bawah ini, sehingga mungkin kita akan bisa mengangkat dari pertanyaan-pertanyaan itu untuk kita angkat di sesi Kopi Cantik di lain kesempatan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih buat waktunya hari ini, buat Bu Charlotte, terima kasih banyak buat Pak Adrian dan Juju, terima kasih banyak buat para fasilitator CPC luar biasa, terima kasih banyak. Sampai ketemu di waktu di lain kesempatan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Kita ngopi cantik, ngobrol pintar, canda gelitik.